Kondisi setelah Perang Uhud. Kekalahan di Perang Uhud menimbulkan dampak besar bagi kaum muslimin. Wibawa mereka di mata musuh memudar. Musuh dari berbagai pihak, Yahudi, kaum munafik, dan kabilah Arab, semakin berani menunjukkan permusuhan. Bahaya mengancam Madinah dari segala penjuru. Dalam waktu singkat, berbagai ancaman muncul. Brigade Abu Salamah. Bani Asad bersiap menyerang Madinah 2 bulan setelah Uhud. Rasulullah mengirim 150 pasukan dari Muhajirin dan Ansyar dipimpin Abu Salamah. Serangan mendadak ke perkampungan Bani Asad membuat mereka tercerai-berai. Muslimin membawa unta dan kambing sebagai ganimah tanpa pertempuran besar. Delegasi Abdullah bin Unais. Khalid bin Sufyan al-Huzali menggalang kekuatan untuk menyerang muslimin. Rasulullah mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuhnya. Dalam 18 hari misi, Abdullah berhasil membunuh Khalid dan membawa kepalanya ke hadapan Nabi. Rasulullah memberinya tongkat sambil bersabda, "Ini adalah tanda antara aku dan engkau pada hari kiamat." Abdullah meminta tongkat itu dikuburkan bersamanya kelak saat ia wafat. Delegasi Ar-Raji. Beberapa bulan setelah Perang Uhud, di tahun keempat Hijriah, datanglah sekelompok pria dari kabilah Adl dan Karah ke Madinah. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, utuslah beberapa sahabat bersamaku untuk mengajarkan Islam kepada kaum kami. Mereka telah condong kepada agama ini." Permintaan itu terdengar tulus. Rasulullah pun mengutus 6 sahabat pilihan, dipimpin oleh Marsad bin Abi Marsad al-Ganawi. Namun, semua ini hanyalah tipu daya. Keduanya telah bersekongkol dengan Bani Lihyan, musuh lama kaum muslimin, yang ingin membalas kekalahan mereka di Perang Badar. Ketika rombongan tiba di daerah Ar-Raji, wilayah Hudzail, para pengkhianat itu memanggil pasukan besar Bani Lihyan. Tiba-tiba, 6 sahabat dikepung ratusan prajurit bersenjata. Para sahabat segera naik ke bukit untuk bertahan. Musuh kemudian memberi penawaran. "Kami tidak akan membunuh kalian. Kami hanya ingin menyerahkan kalian kepada Quraisy di Makkah." Abdullah bin Arik menolak tawaran itu. Ia memilih mati di tempat, bertempur hingga gugur syahid. 4 sahabat lainnya ditangkap hidup-hidup. Dalam perjalanan ke Makkah, Mar, Ad dan Khalid dibunuh. Tinggallah Hubay bin Adi dan Zaid bin Datinah yang dijual kepada pembesar Quraisy. Di hadapan Al-Gojo, iman mereka tetap kokoh. Hubay bahkan meminta izin untuk salat 2 rakaat sebelum dibunuh, menjadi orang pertama yang memulai sunnah salat 2 rakaat sebelum eksekusi. Tragedi Bir Ma'unah. Tak lama setelah tragedi ini, datanglah Amir bin Malik, kepala suku Bani Amir, menemui Rasulullah. Ia belum memeluk Islam, tapi berkata, "Kirimlah da'i ke Najd. Aku jamin keselamatan mereka." Rasulullah pun mengutus 70 sahabat penghafal Al-Quran, dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr. Mereka adalah ahli ibadah dan pendidik umat. Dalam perjalanan, rombongan tiba di Sumur Maunah, sebuah sumber air di padang tandus. Mereka berhenti di sana untuk mengambil air dan mengirim utusan membawa surat dakwah Nabi kepada penduduk Najd. Surat itu disampaikan kepada Amir bin Ath Sufel, keponakan dari kepala suku Bani Amir. Namun, alih-alih menyambut dengan baik, ia justru malah membalas dengan serangan. Pasukan dari beberapa kabilah dikerahkan untuk mengepung para sahabat. Panah dan tombak menghujani mereka dari segala arah. Satu persatu, para penghafal Quran itu gugur syahid di sekitar sumur. Hanya satu yang selamat untuk membawa kabar duka ke Madinah. Mendengar 2 tragedi ini, Rasulullah begitu berduka. Beliau marah besar atas pengkhianatan dan pembantaian para da'i selama sebulan penuh. Beliau membaca kunut nazilah dalam setiap salat fardu, memohon kebinasaan bagi kabilah-kabilah pengkhianat. Perang Bani An-Nadir. Dendam Quraisy belum padam. Mereka mengirim surat penuh ancaman kepada Yahudi, Bani An-Nadir. "Perangilah Muhammad, atau kami akan datang mencelakai kalian." Ancaman itu membakar niat khianat. Mereka mengundang Rasulullah untuk pertemuan manis, alasan resmi dialog agama. Janjinya, jika para pemuka mereka beriman, seluruh suku akan ikut beriman. Namun, di balik kata manis, tersimpan makar keji. Mereka merencanakan pembunuhan. Allah yang Maha Penjaga menyelamatkan Rasulnya melalui kabar rahasia yang disampaikan seorang wanita Bani An-Nadir yang bersimpati pada Islam. Nabi pun segera meninggalkan tempat itu dengan selamat. Keesokan harinya, Rasulullah datang membawa pasukan, mengepung benteng mereka, menyeru agar mereka taat pada perjanjian. Mereka menolak. Hari demi hari pengepungan membuat hati mereka gentar. Hingga akhirnya, mereka menyerah. Hukuman yang dijatuhkan bukan pedang, tetapi pengusiran. Mereka boleh membawa harta yang sanggup dimuat unta, kecuali senjata. Perang Badar kedua. Bulan Sya'ban, tahun keempat Hijriah, Rasulullah memimpin 1.500 pasukan menuju Badar, menepati janji pertemuan dengan Quraisy. Abu Sufyan pun berangkat dengan 2.000 pasukan. Namun, rasa takut dan perhitungan dunia membuatnya mundur, mencari alasan musim paceklik. Allah memenangkan kaum muslimin tanpa pertempuran, mengembalikan wibawa mereka, dan bahkan memberi keuntungan perdagangan di pasar Badar. Perang Dumatul Jandal.
6 bulan kemudian, kabar datang. Suku-suku di sekitar Dumatul Jandal merampok kafilah dan mengancam Madinah. Rasulullah segera memimpin 1000 pasukan, berjalan malam dan bersembunyi siang, hingga tiba-tiba menyerang. Musuh pun melarikan diri. Perjanjian damai ditegakkan, keamanan perbatasan utara terjamin, dan jalan dakwah terbuka luas.